Karena kalau kita tidak bertawasul, berarti kita merasa bisa langsung kepada Allah SWT. Kalau langsung, berarti kita menganggap diri kita suci. Berdoa berbeda dengan membaca. Berdoa itu meminta kepada Allah. Kalau membaca doa, dia membaca teks yang di situ ada doa. Kalau segera membaca doa, insya Allah dapat pahala membaca, tapi tidak mendapatkan apa yang diminta. Tapi kalau berdoa, insya Allah Allah memenuhi semua permintaan. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Dan karena itu kita berdoa. Cuma mengapa seringkali kita seperti mengeluh, seakan-akan doa kita tidak dikabulkan, tidak diijabah oleh Allah. Benarkah demikian? Jika Allah tidak pernah berdusta, Allah memastikan bahwa doanya akan dikabulkan. Masalahnya, sudahkah kita bisa dianggap memenuhi syarat berdoa? Kedua, sudahkah kita tahu bahwa doa kita dikabulkan ataukah tidak? Boleh jadi doanya dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain yang tidak diketahuinya. Boleh jadi doanya dikabulkan tapi tidak untuk sekarang, di saat dia diperlukan. Boleh jadi doanya tidak dirasakan sekarang pengkabulannya di dunia ini, boleh jadi di akhirat. Dan boleh jadi tidak dikabulkan karena itu bila dikabulkan menjadi madarat bagi dirinya. Jadi banyak sekali alasan. Tapi yang lebih penting lagi yang pertama, jangan-jangan kita tidak berdoa. Kita tidak termasuk orang yang memenuhi syarat untuk dianggap berdoa. Karena syarat-syarat berdoa itu banyak sekali. Pertama, orang harus melaksanakan yang lebih wajib dari memanjatkan, yaitu doa dalam sholat. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Kadang kita ini lebih peduli doa daripada sholat. Padahal tidak bisa orang bisa berdoa tapi tidak sholat. Karena sholat itu sendiri adalah doa. Orang yang tidak sholat, tidak memperhatikan sholat, orang yang tidak menyesal ketinggalan waktu sholat, sulit rasanya dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat untuk berdoa. Karena itu, kalau kita masih punya kesempatan, punya waktu yang sehat, cepat-cepat tanggungan sholat wajibnya segera dilaksanakan sebelum nanti kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengganti sholat, terutama sholat wajib. Kita harus cepat-cepat mengganti sholat-sholat kita, kemudian baru puasa-puasa kita. Nah, kalau kita sudah mau sholat, peduli terhadap sholat, tidak meninggalkan sholat, maka itu akan menjadi pembuka bagi kebaikan ibadah-ibadah vertikal kita yang lain. Tapi kalau sholat lalai, maka doa-doa kita juga akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat sendiri adalah doa. Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu semuanya adalah doa. Dan doa itu ada dua. Ada doa verbal, ada doa aktual. Seringkali orang menganggap doa itu hanya mengeluarkan mulut, suara dari mulut. Padahal kadang kita tidak perlu mengeluarkan suara dari mulut. Kenapa? Allah Maha tahu. Jadi jangan pernah kita berdoa menganggap seperti memberikan laporan kepada Allah atau memberi informasi kepada Allah. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Jadi ketika kita berdoa jangan punya anggapan bahwa hendak memberitahu Allah itu sama dengan kita menganggap Allah tidak tahu. Sementara Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Belum ngomong saja Allah sudah tahu apa yang ada di hati kita. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu berebut untuk bersuara rame. Dari hati satu orang yang membaca dalam suasana yang tenang itu lebih didengar, lebih khusyuk. Uzkur rabbaka tadarruan wa khufyah. Mintalah dalam ketenangan. Jadi kadang kita tidak usah mengungkapkan, dia sudah tahu apa yang Allah sudah tahu. Jadi jangan pernah berdoa itu sepertinya memberitahu Allah. Allah tidak perlu diberitahu. Tujuannya berdoa malah menganggap Allah tidak tahu.
pahala belum tentu dosa tsunami pasti. Kedua, kita kalau berdoa jangan seperti memerintahkan, jangan seperti atasan kepada bawahan. Harus ada tata keramanya, ada akhlaknya, ada adabnya. Nah, salah satu adabnya adalah membaca doa yang ditulis oleh orang-orang yang tahu bahasa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa kumail dan doa-doa yang banyak sekali kita sudah bisa dapatkan dalam khazanah doa Ahlul Bait cukup banyak. Sehingga mau menu doa orang sedih, doa orang ingin punya anak, doa orang ingin mempunyai jodoh, doa orang ingin sembuh, semuanya ada. Kalau kita tidak akrab dengan doa-doa itu, minimal kita punya doa khusus yang kita baca setiap saat. Hafalkan satu doa khusus yang itu bisa kita jadikan wirid kita, tidak perlu buka kitab-kitabnya, anytime dapat kita baca langsung. Jadi masing-masing dari kita harus punya wiridan khusus. Itu yang perlu. Nah, doa aktual itu adalah doa yang kita wujudkan dalam bentuk usaha, dalam bentuk upaya-upaya baik. Misalnya berbuat baik kepada orang. Sedekah adalah salah satu cara doa, memancing ampunan dari Allah, memancing rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, doa aktual adalah berbuat baik, menghindari dosa, beristighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kadang tidak perlu minta-minta, tidak perlu nyebutin daftar permohonan kepada Allah, list, tapi istighfar, minta ampun kepada Allah, nanti Allah pasti memberi. Nah, minta ampun itu bukan membaca istighfar, tapi meminta ampun. Beristighfar beda dengan membaca kata astagfirullah. Kalau baca astagfirullah dapat pahala zikir, tapi kalau beristighfar dapat pengampunan. Nah, ini yang penting, kita meminta ampun. Nah, cara minta ampun itu syaratnya pertama sadar bahwa itu buruk, kedua menghentikannya, ketiga menggantinya dengan perbuatan baik. Mungkin mah istighfar tapi tidak mengganti perbuatan buruknya dengan kebaikan, itu istighfar yang tidak serius. Nah, karena itu sebelum kita berdoa, selesaikan dulu perbuatan-perbuatan berikrar bahwa kita ingin jadi lebih baik, sehingga doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita akan dikabulkan. Karena itu syarat-syarat berdoa itu harus diperhatikan. Kemudian yang juga perlu diketahui, doa itu ada tingkatan-tingkatan sesuai permintaan. Kalau permintaannya itu duniawi, itu levelnya rendah. Minta kekayaan, minta kesejahteraan, minta itu layak diminta kepada Allah. Tapi itu permintaan yang kelas. Yang paling tinggi adalah pengampunan. Yang paling tinggi adalah ridha Allah. Yang paling tinggi adalah bagaimana Allah rela kepada kita. Terserah sudah mau keadaan apa, enak nggak enak, terserah Allah. Itu pengampunan. Dan doa-doa kita lebih bagus menunjukkan kepasrahan. Wa fa'al bi ma anta. Lakukan apa yang baik menurutmu ya Allah. Jangan yang menurutku baik. Belum tentu yang menurutku baik adalah baik bagi. Jadi kadang doa-doa kita itu tidak perlu panjang permintaannya. Yang banyak itu adalah pengakuan dosanya. Seperti doa kumail ini lebih banyak pengakuan dosanya daripada permintaan. Dan kita harus tahu tata cara berdoa, tahu akhlak berdoa. Mudah-mudahan semua permintaan kita, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa syarat berdoa adalah bertawasul dan bersalawat. Karena kalau kita tidak bertawasul, berarti kita merasa bisa langsung kepada Allah SWT. Kalau langsung berarti kita anggap diri kita suci. Jadi semua itu perantara. Sebagaimana kalau kita mau ke kota lain, kita gunakan perantara mobil, itu sarana. Nah, kepada Allah juga begitu. Allahnya dekat sama kita, tapi kita yang tidak bisa dekat. Karena itu kita ingin mendekati Allah melalui orang-orang yang paling dekat. Dari orang yang paling dekat, di atasnya lagi ada yang dekat, dan begitu terus-terusnya sampai kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibantu oleh Rasul dan Ahlul Bait doa-doa kita. Dan jangan putus asa. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, kita akan diganti dengan pahala kesabaran. Disebutkan bahwa kalau semua doa dalam sebuah riwayat salah satu imam Muslim, kalau semua doa kita itu dikabulkan, apa arti pahala ketabahan? Kalau semua kebaikan perbuatan baik kita itu dibalas di dunia ini, lalu apa artinya surga?
Kalau perbuatan jahat orang terhadap kita itu dibalas, lalu apa artinya? Neraka. Jadi kita perlu buat hati kita selapang senayan, berprasangka baik kepada Allah akan lebih baik, dan buat kita tidak punya beban, tidak punya stres, tidak mudah, dan akhirnya kita menjadi lebih ceria, lebih kuat, lebih tangguh, lebih sehat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pengampunan dari Allah.